Hai semua, Assalamualaikum. Donat kalau di packing cantik seperti ini, orang gak bakal percaya kalau modalnya cuma recehan. Dari harga ribuan berubah jadi harga mall. Nah, di video kali ini aku buat donat labu yang cocok banget buat ide jualan dan hasilnya super lembut banget dan pastinya juga enak ya. Penasaran gimana aku buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama kita siapkan wadah, kemudian masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, lalu tambahkan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, dan juga 3 gram ragi instan. Kemudian kita aduk dulu sampai semua bahan tercampur rata. Dan kalau udah rata, lanjut kita masukin 80 gram labu yang udah dikukus dan dihaluskan, 1 butir telur utuh dan juga 1 kuning telur. Kemudian ini kita aduk rata dulu pakai spatula seperti ini. Lalu lanjut kita masukin susu cair sebanyak 30 gram dan susu cairnya kita masukin secara bertahap ya. Kemudian lanjut kita uleni adonannya pakai tangan seperti ini sampai adonannya itu menggumpal atau setengah kalis. Nah, kalau adonannya udah setengah kalis seperti ini udah cukup untuk susu cairnya sisa segini ya. Lanjut kita masukin 30 gram margarin dan juga 2 gram garam. Kemudian lanjut diuleni pakai mixer. Di sini aku pakai kecepatan di nomor 3 sampai di nomor 4. Nah, ini kita uleni adonannya sampai benar-benar kalis dan juga elastis. Setelah 10 menit diuleni, adonannya udah kalis, terlihat dari mangkuk adonannya udah nggak ada yang lengket lagi, dan adonannya udah mulus seperti ini ya. Lebih jelasnya bisa kita cek dengan cara ambil sedikit adonan, kemudian dibentangkan seperti ini. Kalau udah nggak mudah sobek atau membentuk selaput tipis seperti ini, nah ini tanda adonan sudah kalis dan juga elastis. Kemudian lanjut pindahkan adonan ke meja kerja, lalu kita uleni sebentar untuk mengeluarkan gas udara yang ada di dalam adonan. Lalu kita bulatkan hingga padat, supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi nanti adonannya tidak keburu ngembang. Lanjut langsung aja kita potong dan timbang adonan dengan masing-masing beratnya, yaitu 35 gram. Atau bisa juga disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Setelah adonan selesai ditimbang semua, lanjut kita bulatkan dengan cara dironding seperti ini hingga bulat, rapat, dan juga padat. Pastikan juga terkunci bagian bawahnya, jadi bisa kita cubit-cubit lagi seperti ini. Lanjut kita simpan adonan ke dalam wadah tertutup. Nah, di sini aku pakai box donat ya. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Nah, ini adonan setelah selesai dibulatkan semua, kemudian kita istirahatkan dulu selama kurang lebih 30 menit. Untuk bagian atasnya kita tutup hingga rapat. Dan setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang. Seperti biasa kita taburi dulu pakai tepung terigu untuk menjaga kelembapan adonannya. Dan kalau udah siap untuk kita cetak. Untuk langkahnya kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan, lalu baluri dengan tepung terigu. Lalu kita cetak pakai cetakannya. Aku pakai cetakan diameter 8 cm. Untuk langkahnya cukup ditekan beberapa kali. Dan kalau udah tinggal kita lubangi manual pakai jari telunjuk. Lalu kita putar-putar seperti ini supaya lubangnya lebih besar ya.
Nah, kalau udah jangan lupa letakkan di atas alas donat yang udah ditaburi pakai tepung terigu supaya nggak lengket dan memudahkan nanti saat proses penggorengan. Dan begitu seterusnya hingga selesai. Dan ini dia hasil adonannya setelah selesai dicetak dan dilubangi semua, siap untuk kita proofing sampai ngembang 2 kali lipat selama 1-2 jam, tergantung dengan suhu ruangan. Untuk proofingnya tidak aku tutup ya, jadi di proofing di tempat terbuka seperti ini. Nah, ini hasil donatnya setelah sekitar 2 jam di proofing, udah ngembang 2 kali lipat, hasilnya bener-bener menul-menul banget. Nah, ini ciri-ciri donat yang siap untuk kita goreng. Kalau ditekan pakai jari telunjuk, dia akan kembali lagi secara perlahan ya. Lanjut kita goreng donatnya pada minyak yang udah dipanaskan, pakai apinya sedang, jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil, supaya donat tidak terlalu lama di penggorengan, jadi hasilnya nanti nggak berminyak. Dan kalau salah satu bagian sisi donatnya udah kecoklatan, lanjut kita balik. Untuk menggoreng donat cukup dengan 1 kali balik aja ya, supaya tidak terlalu menyerap minyak. Setelah donatnya matang, kedua bagian sisinya udah kecoklatan seperti ini, angkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasil donatnya setelah selesai digoreng, hasilnya gembul dan white ringnya tinggi juga kokoh ya. Lanjut kita ke topping donatnya, aku pakai yang simple aja. Cukup pakai gelas coklat, gelas susu, ada meses coklat, keju, dan juga gula susu. Untuk topping, teman-teman bisa sesuaikan sendiri dengan selera masing-masing atau sesuai dengan request customer ya. Kalau mau untuk jualan, lebih baik dikasih topping yang cantik dan semenarik mungkin supaya menambah daya tarik jualnya. Dan ini dia donat labunya udah jadi, hasilnya bener-bener cakep banget walaupun warna labunya kurang gojreng tapi beneran ini enak dan super lembut banget ya. Nah, untuk kemasannya mau aku kemas pakai plastik OPP yang ada motifnya seperti ini supaya lebih mirip kayak donat yang ada di toko bakery. Nah, tuh hasilnya jadi tambah cakep banget ya, menambah nilai jualnya. Kalau untuk harga jualnya bisa disesuaikan sendiri dengan harga bahan baku di daerah masing-masing. Nah, rekomendasi dari aku bisa dijual mulai harga Rp5.000 per piecesnya. Nah, selain donat kentang, donat labu ini ternyata enak banget kalau dijadiin donat seperti ini. Bisa juga untuk ide jualan, untuk cemilan anak-anak di rumah juga bisa. Untuk hasil donatnya empuk dan super lembut banget. Dan sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.